Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membuat detail pintu bagian samping yang sebelah ini. Pertama kita proyeksikan dulu ruangan yang akan digunakan untuk menempatkan pintu. Kita buat perintah line, garis keluar seperti ini, kemudian kita copy dari bagian pojok atas ruangan yang tersedia, kita copy ke bagian pojok bawah. Selanjutnya kita ubah kursor dari normal ke bidang tegak right. Kita manfaatkan perintah rectangle. Kemudian kita buat rectangle dari ujung atas terhubung ke ujung bawah seperti ini. Bantuan garis proyeksi kita hapus. Ini ruangan yang tersedia untuk membuat pintu bagian samping. Selanjutnya kita offset rectangle ini dengan offset 50 ke dalam. Kita klik di dalam. Setelah itu kita hubungkan garis dari sini ke sini. Kemudian di bagian bawah kita hubungkan garis. Kemudian dengan bantuan lingkaran kita buat lingkaran dengan radius 10. Lalu kita buat garis dari lingkaran ini. Satu garis lagi dari lingkaran ini ke bawah. Kita extend garis yang kita buat untuk membentuk sambungan purus kayu di bagian ini. Kita hapus ini dulu. Kita extend lagi yang satu. Kemudian kita hubungkan dari pojok ke pojok. Selanjutnya kita buat sambungan purus berukuran 30 kali 30, balik lagi ke sini 30. Setelah itu kita gunakan polyline untuk menghubungkan. Polyline yang terbentuk adalah calon sambungan purus antara dua kayu ini. Kemudian kita siapkan untuk ventilasi ruangan 200 mili atau 20 cm. Kita buat garis kembali. Kita offset garis ini 50 karena kita akan menggunakan kayu berukuran 50 kali 150. Selanjutnya kita buat sambungan kayu di bagian ini. Kita offset dengan offset 10. Kita offset ke dalam. Yang ini kita offset ke dalam juga. Kemudian kita extend. Nah, itu kita hubungkan dari pojok yang ini ke bagian ini. Satunya juga dari pojok bawah ke pojok atas. Setelah itu
sambungan purus 3 cm kali 3 cm kita copy saja biar cepat. Sudah terbentuk. Bagian yang tidak kita gunakan bisa kita hapus. Ini kita hapus, kemudian bagian ini kita trim dengan pembatas trim garis ini. Yang ini kita hapus. Kemudian bagian ini juga kita trim. Sambungan purus kayu di bagian tengah sudah terbentuk sketsanya. Sekarang kita tinggal mengkopikan bagian-bagian ini ke sebelah utara dengan cara mirror. Kita pilih mirror 3 dimensi saja dengan sumbu mirror di bagian ini. Enter. Sudah terbentuk pola skema sambungan kayu di bagian utara. Selanjutnya kita gunakan polyline untuk menghubungkan garis yang terbentuk. Kita buat penampang sambungan kayu bagian atas terlebih dahulu dengan polyline. Ini kita hapus. Kemudian sambung penampang kayu bagian tengah kita bentuk juga dari sini ke sini, terhubung ke semua titik. Kembali lagi ke titik awal. Kita sudah dapatkan polyline seperti ini, penampang kayu sambungan bagian tengah. Berikutnya kita buat penampang kayu bagian samping, dari sini terhubung, kemudian sini, bawah, kembali lagi ke titik awal. Sudah terbentuk polyline seperti ini. Kita mirrorkan saja untuk menggandakan ke sebelah utara. Sudah terbentuk pola sambungan kayu dari gawangan pintu bagian samping ini. Selanjutnya kita bentuk ruang ventilasi. Kita bagi dua. Kita buat bantuan garis dari sini. Kemudian garis center ini kita pindahkan, kita kopikan. Setelah itu kita potong garis bantuan ini. Yang ini kita kopikan lagi. Kita tempatkan di tengah.
Kita potong lagi bagian garis bantuan ini. Ini adalah langkah untuk membuat ruangan sama menjadi dua sama bagian. Yaitu kita kopikan lagi. Kita trim. Kita cek ruangan terakhir yang tersedia 28 mili. Kita akan menggunakan kayu ukuran 2 cm. Jadi kita buat dengan bantuan lingkaran radius 10. Kemudian kita kopikan. Nih. Yang ini kita hapus bantuannya. Dari sini kita akan membuat penampang ventilasi kayu pertama dengan purus sambungan 10 mili kali 20 mili. Kemudian ke bawah. Di bagian bawah juga sama. Purus sambungan kayunya 10 mili kali 20 kali 10. Kemudian kita manfaatkan polyline kembali untuk membentuk penampang sambungan purus ventilasi ini. Kita hubungkan semua titik sudutnya, pojok atas, pojok bawah, kembali lagi. Kita cek dulu apakah sudah terbentuk polyline yang kita butuhkan. Sudah terbentuk polyline. Kemudian kita gandakan polyline ini dengan perintah mirror. Kita mirrorkan di bagian ini. Enter. Terbentuk dua polyline. Kita hapus yang ini. Kita pilih kembali. Kita mirrorkan lagi dengan garis sumbu yang ini. Sudah terbentuk. Garis sumbunya kita hapus kembali. 4 polyline yang sudah terbentuk kita klik semua, kita gandakan lagi. Dengan perintah mirror. Sudah terbentuk 8 polyline atau separuh bagian. Kita pilih kembali untuk digandakan menjadi penuh. Sudah terbentuk seluruh rencana ventilasi di bagian ruangan ventilasi daun pintu ini. Selanjutnya polyline yang terbentuk kita solidkan dengan perintah solid extrude. Kita solidkan 150. Kita rubah warna kayunya supaya berbeda dengan skema garisnya. Kita rubah menjadi hijau. Dan polyline yang ini kita extrude juga 50. Setelah itu kita move 50 supaya menempat di bagian tengah seperti ini. Kursornya saya ubah saja biar agak jelas ke bidang normal.
Setelah itu kita mirror, kita gandakan ke sebelah selatan. Kita mirrorkan dengan mirror 3 dimensi. Dengan sumbu mirror di bagian tengah ini sudah terbentuk. Kemudian penampang kayu yang tengah kita solidkan juga dengan lebar solid 150 juga seperti ini. Kemudian urus sambungan kita kopikan saja biar cepat. Kita copy dari sini ke sini. Sudah terbentuk. Langkah berikutnya kita gabungkan skema sambungan kayu yang paling atas. Kita enter, sudah menyatu jadi satu. Yang bawah dengan langkah yang sama kita pilih semua bagian untuk disatukan. Enter, sudah terbentuk juga. Sekarang polyline di samping kita solidkan juga 150. Sudah terbentuk seperti ini. Oke. Kemudian yang ini kita kopikan ke samping. Tujuannya kita akan melubangi penampang kayu yang vertikal di sebelah selatan untuk dilubangi dengan purus dari kedua penampang kayu yang horizontal ini. Kita gunakan perintah subtract, kita pilih yang mau dilubangi, enter, kemudian kita pilih purus pelubangnya. Hasilnya seperti ini, kayu sudah berlubang, sudah ada penampang lubang 3 cm kali 3 cm. Selanjutnya yang ini kita hapus, kita move bagian yang ini untuk menempat di posisi semula. Kita gerakkan ke sini. Sudah terbentuk. Saya bedakan warnanya biar agak jelas. Yang ini berwarna biru, yang satu berwarna hijau. Yang berwarna biru adalah bagian samping. Oke. Ini kita tinggal mirrorkan saja dengan mirror 3 dimensi untuk menggandakan di sebelah selatan, di sebelah utara. Nah, sudah terbentuk. Langkah berikutnya kita akan membentuk bentukan ventilasi. Kita extrude 50 saja. Salon ventilasi kita rubah warna biar kelihatan berbeda. Kita gunakan warna merah. Ventilasi ini kita kopikan dulu ke samping. Kita akan buat variasi yang lebih bagus nanti. Selanjutnya kita kopikan ventilasi ini ke seluruh bagian. Kita kopikan semua.
Tujuannya kita akan melubangi bagian penampang kayu atas dan penampang kayu di bawahnya. Sudah terbentuk seperti ini. Ini akan menjadi ruang ventilasi di bagian atas seperti ini. Kemudian yang ini kita copy. Kita akan melubangi bagian kayu, penampang kayu bagian atas dulu. Kita ambil semua, kita copy, kita gerakkan ke samping terlebih dahulu seperti ini. Setelah itu kita subtract penampang kayu bagian atas, enter. Kemudian lubangnya kita pilih semua, kita blok aja biar cepat. Kemudian kita enter. Sudah terbentuk lubang seperti ini di bagian penampang kayu atas. Ini adalah untuk menempatkan kayu-kayu ventilasi nantinya. Kemudian kita garap yang bagian bawah dengan perintah yang sama. Kita pilih subtract, kita pilih kayu yang bawah, enter. Kemudian kita pilih ventilasinya seperti ini. Kita pilih semua, enter. Kayu bagian bawah sudah berlubang seperti ini. Selanjutnya kita tempatkan kayu yang ini dengan yang ini menempat di bagian ini. Nah, ini yang sudah berlubang, sudah terbentuk. Bagian ini bisa kita hapus karena ini bantuan kita saja. Sudah terbentuk sambungan kayu seperti ini. Kemudian kita garap untuk ventilasinya. Kita bikin variasi di ventilasi ini. Kita bagi dua. Kemudian kita buat dengan perintah circle di sisi yang ini 5 cm, di bagian bawah juga 5 cm. Kita copy saja. Nah, itu dari sini kita bagi dua di posisi kursor aktif vertikal. Setelah itu kita gunakan polyline. Kita hubungkan dari sini, sini. Nah, kita gunakan polyline. Kita hubungkan bagian yang ini. Kemudian ke sini.
Kita ulangi polyline yang ingin kita buat. Kita membuat variasi seperti ini saja. Oke, sudah terbentuk. Ini polyline yang terbentuk, kemudian kita solidkan, kita extrude. Kita extrude dengan ketebalan 3 cm boleh, minimal 20. Kemudian kita dorong center ini kita dorong seperti ini. Tujuannya kita akan memotong bagian yang merah dengan bagian yang hijau. Kita gunakan perintah subtract. Kita pilih yang merah, kita pilih yang hijau. Nah, variasi kayu bagian ventilasi sudah terbentuk. Kita tinggal tempatkan dengan cara di copy ke bagian pintu ini. Kita tempatkan semuanya dengan base point penempatan di bagian pojok bawah dari lubang burus sambungan kayu ventilasi. Seperti ini. Terus sudah terbentuk ventilasi di bagian daun pintu bagian samping ini seperti ini. Variasi ini terserah, saya hanya membuat variasi seperti ini saja. Selanjutnya kita putar untuk membentuk tempat daun pintu. Kita buat bantuan lingkaran. Kita isi 10 mili. Kemudian kita rubah kursor ke bidang tegak vertikal. Kita gunakan polyline lagi. Kita buat polyline dari sudut bawah ke sudut atas sampai segini. Setelah itu kita solidkan setebal 3 cm. Saya rubah warna calon daun pintunya dulu supaya berbeda dengan warna magenta. Setelah itu saya copy ini calon daun pintu yang saya geser, kemudian bagian ini kita manfaatkan untuk melubangi gawangan pintu samping. Kita rubah kursor biar tampak lebih jelas. Kita tinggal melubangi. Kita gunakan perintah subtract di menu solid. Kita pilih gawangan yang sebelah sini terlebih dahulu. Enter. Kemudian kita pilih ini. Kita kerjakan satu persatu biar kayu tidak langsung menyambung berubah jadi satu kesatuan. Sudah terbentuk posisi seperti ini. Kemudian kita kopikan lagi yang ini.
pojok ini kita tempatkan pojok ini seperti semula. Kita substrak bagian kayu yang samping sebelah ini dengan daun pintunya. Kita ulangi, posisi ini kurang bergeser. Nah, kita substrak penampang kayu sebelah utara dengan daun pintu yang akan kita gunakan. Sudah terbentuk penampang seperti ini. Sekali lagi kita kopikan untuk memotong penampang kayu di bagian atas. Kita tempatkan lagi. Dan yang hijau kita pilih untuk kita substrak. Dengan magenta kita pilih sebagai pemotong. Sudah terbentuk penampang kayu di bagian ini. Ini adalah ruangan yang kita sediakan untuk daun pintu. Demikian cara membuat detail pintu bagian samping. Setelah terbentuk, kita bisa rubah warnanya semua menjadi satu kesatuan. Kita beri warna magenta. Kemudian kita copy untuk kita tempatkan di ruangan yang tersedia di pintu bagian samping ini. Kita tempatkan di sini. Sudah menempat. Satu lagi di samping sebelah barat kita tempatkan, kita copy semua. Kemudian kita tempatkan di bagian ini, ruangan yang tersedia. Sudah selesai penempatan daun pintu bagian samping sebelah barat dan samping sebelah timur seperti ini dengan bentuk yang sama dan simetris dengan variasi ventilasi seperti itu. Mudah-mudahan cara ini bisa dipahami dan bisa dikembangkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya kita bisa menyajikan materi yang lebih komplit kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.